Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1924 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 16. Di bawah perikop keruntuhan kerajaan Israel. Demikian firman Tuhan. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu, mereka membakar korban, seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Hosea, Raja Israel waktu itu, kalah perang melawan Asyur. Dan Asyur mengangkut semua orang Israel dan dibuang ke Asyur. Israel dijadikan budak di Asyur. Pertanyaannya, kenapa bangsa Israel yang adalah bangsa kesayangan Tuhan kok sampai dijajah, kok sampai dibuang? Apalagi dijadikan budak oleh bangsa kafir, Asyur. Jawabannya saudara akan temukan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kenapa Israel dibuang, dijadikan budak
oleh Asyur. Yang pertama, perhatikan. Karena bangsa Israel telah berbuat dosa. Mereka telah mendurhaka kepada Tuhan yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Mereka menyembah Allah lain. Itulah dosa yang dilakukan bangsa Israel yang menyakiti hati Tuhan. Lihat ayat 7. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Itulah alasannya kenapa Israel yang adalah umat kesayangan Tuhan dibuang ke Asyur menjadi budak karena kesalahan mereka sendiri. Yang menyembah yang bukan Allah, yang bukan disembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka membuat Allah mereka dengan tangan mereka, lalu mereka menyembah. Itulah yang membuat Tuhan sakit hati kepada umat Tuhan bangsa Israel ini. Karena mereka telah mendurhaka kepada Tuhan yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir, yang telah memberikan tanah Kanaan, tanah yang sangat-sangat diberkati kepada mereka. Tetapi nyatanya dalam kehidupan mereka, mereka menyangkali Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Mereka membuat patung-patung, lalu mereka menyembah apa yang dibuat oleh tangan mereka. Mereka menyembah ciptaan tangan mereka. Mereka tidak menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Ini tentunya membuat Tuhan murka kepada bangsa Israel. Makanya Tuhan menyerahkan mereka kepada Asyur. Tuhan mengizinkan mereka diperbudak, diangkut. Israel diangkut, dibawa ke Asyur dan dijadikan budak. Di sana mereka dipermalukan. Di sana mereka ditelanjangi. Di sana mereka betul-betul tidak berdaya. Karena apa? Karena dosa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, saudara menyakiti hati Tuhan. Yang saudara sakiti bukan hati pendeta saudara, tetapi hati Tuhan. Disakiti karena saudara tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak mau beribadah kepada yang telah memberi saudara hidup, yang sudah memberi saudara makan, yang sudah memberkati dalam kehidupan saudara. Saudara tidak beribadah kepada Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Berhala-berhala ini saudara, di sekarang ini sudah mentransformasi diri mereka. Kalau di zaman Perjanjian Lama, berhala-berhala itu adalah patung-patung yang dibuat oleh manusia lalu mereka sembah. Tapi sekarang ini, saudara, berhala mentransformasi dirinya. Bisa menjadi HP, bisa menjadi harta kekayaan kita, bisa juga menjadi pekerjaan, usaha kita, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi berhala. Kalau gara-gara itu kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita sampai tidak datang ke rumah Tuhan dalam hari-hari ibadah. Saking sibuknya dalam usaha pekerjaan kita, saking sibuknya kita menikmati harta kekayaan kita, padahal hari itu, waktu itu, kita harusnya ada di rumah Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan, tetapi karena kesibukan kita, kita akhirnya tidak pergi beribadah kepada Tuhan. Saya mau katakan, itu berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang cemburu. Ketika kita tidak datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan marah. Tuhan murka. Lihat bangsa Israel. Tuhan izinkan mereka dibuang, dijadikan budak karena perbuatan mereka sendiri. Yang melenceng dari kebenaran firman. Mereka berbuat dosa dengan cara menyembah Allah lain. Yang kedua, kesalahan bangsa Israel. Karena bangsa Israel lebih taat pada adat istiadat daripada perintah Tuhan. Saya perhatikan ayat 8. Dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau
Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Bangsa Israel lebih taat pada adat istiadat daripada pada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, urusan dengan Tuhan itu harus menjadi nomor satu. Bukan dibalik, adat istiadat dulu, itu yang paling penting, itu yang paling utama. Urusan Tuhan itu belakangan, urusan Tuhan itu nomor dua. Saudara, itu salah besar. Kesalahan bangsa Israel, makanya mereka dibuang di Asyur. Karena mereka lebih taat pada adat istiadat daripada perintah Tuhan. Kalau kita mau memperhatikan, kadangkala saudara, adat istiadat itu melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Tapi karena kita tinggal bermasyarakat, bersosial dengan masyarakat, saudara, kita kalah suara, saudara. Kita bisa dicampakkan, kita bisa disalahkan, kita bisa dihukum dengan cara adat. Karena kita dianggap melanggar adat istiadat yang di kalangan masyarakat. Itu hukum yang paling di atas, hukum Tuhan kalah, saudara. Hukum adat yang tertinggi kalau di sosial masyarakat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Kalau adat istiadat itu sudah menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita dan urusan kita dengan Tuhan menjadi nomor sekian, kita sama seperti bangsa Israel ini. Kita lebih mengutamakan adat istiadat, sehingga kita lebih taat pada adat istiadat daripada perintah Tuhan. Saudara, betul adat istiadat ada juga yang positif, ada yang baik. Tapi saudara harus menempatkan bahwa perintah Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengajarkan kita untuk memberontak supaya adat istiadat itu ditiadakan. Tidak. Adat istiadat selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu bisa kita lakukan, itu bisa kita terima. Tapi jangan sampai saudara, adat istiadat itu memiliki peran yang lebih tinggi daripada perintah Tuhan. Itu baru nggak benar itu, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sampai lebih taat pada adat istiadat daripada perintah Tuhan, kita akan sama seperti bangsa Israel ini. Kita akan dibuang. Kita akan diperbudak. Dan benar saudara, orang yang menempatkan adat istiadat lebih tinggi daripada perintah Tuhan, mereka akan jadi budak daripada adat istiadat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang akan terjadi kalau adat istiadat yang menjadi prioritas. Sedangkan urusan Tuhan itu menjadi nomor dua, nomor sekian. Saudara, kalau kita lebih taat pada adat istiadat daripada perintah Tuhan, itu membuat sakit hati Tuhan. Kita harus menempatkan Tuhan di atas segalanya. Jangan dibalik, saudara. Saya teringat dengan kata-kata Tuhan Yesus dalam Markus pasal 7, ayat 8 dan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara lebih paham, lebih menguasai adat istiadat, sampai perintah Allah saudara abaikan. Saudara pintar mencari dalil untuk mengesampingkan perintah Allah, karena saudara punya masa di kampung, di daerah saudara, untuk mengesampingkan perintah Allah. Saudara bilang, oh ini kita ini kan tinggal bermasyarakat. Ini adat istiadat dari nenek moyang kita. Sebelum kita menjadi orang percaya, ini sudah ada dan sebagainya. Saudara sungguh pandai, saudara mengesampingkan perintah Allah demi dapat memelihara adat istiadatmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang,
Bukan berarti adat istiadat itu tidak penting, penting. Selama itu tidak bertentangan dengan firman. Tapi kalau itu bertentangan dengan firman, saudara, kita harus ubah. Karena kita harus lebih taat pada firman daripada perintah adat istiadat. Saudara, kalau dulu ada orang, ya misalnya nih, ada yang meninggal, budaknya itu juga harus dibunuh, dibakar sama-sama atau dikubur sama-sama dengan Tuhannya. Itu adat istiadat. Pertanyaannya, bisa nggak kita jalankan sekarang? Tidak bisa, betul? Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus lebih taat pada firman Tuhan daripada perintah adat istiadat. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar ini baik-baik. Kita harus lebih taat melakukan perintah Allah daripada adat istiadat yang dibuat oleh manusia sendiri. Kita harus lebih taat pada siapa? Perintah Allah daripada adat istiadat. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar ini baik-baik, ini sangat penting. Kalau kita tidak taat pada perintah Allah, kita akan ditolak Tuhan. Kalau kita mungkin, karena kebenaran, kita tahu firman Tuhan, lalu kita tidak melakukan adat istiadat, saudara mungkin ditolak oleh masyarakat. Tapi saudara disambut oleh Tuhan, karena saudara melakukan kebenaran. Saudara mau pilih yang mana? Saudara lebih taat pada adat istiadat, tapi saudara ditolak Tuhan, atau saudara ditolak oleh manusia, tapi disambut Tuhan. Karena saudara lebih memegang, lebih taat pada perintah Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak mengajarkan saudara untuk memberontak. Ya, tidak. Saya mau kita belajar di sini. Kita harus lebih taat pada firman Tuhan daripada adat istiadat. Yang terakhir, yang ketiga. Kesalahan bangsa Israel. Karena bangsa Israel melakukan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan. Sudah dapat melihat di ayat 9 sampai ayat 12. Seperti apa? Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan atau tugu-tugu berhala. Saudara, ini menyakiti hati Tuhan. Tempat, bukit-bukit tempat tertinggi, mereka bangun tugu-tugu di sana. Pohon-pohon rindang di bawahnya, mereka bangun juga untuk tempat pemujaan. Saudara, itu hal-hal yang tidak patut yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Mereka membakar korban-korban bangsa-bangsa yang telah diangkut, ditawan, mereka bakar. Padahal ada aturannya, saudara. Kalau sudah ditawan, ya mereka harus juga dipelihara. Jangan dibunuh. Tetapi saudara lihat, bangsa Israel pada saat itu menyakiti hati Tuhan. Orang-orang yang mereka tawan, mereka bunuh. Itu menyakiti hati Tuhan. Dan yang paling fatal itu, mereka beribadah kepada yang sebenarnya bukan Allah. Allah yang esa itu, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kita percaya, kita imani, aminkan, Allah yang Maha Kuasa itu telah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Lahir di kota Daud di Bethlehem dan mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari maut dan dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dialah yang harus kita sembah. Kalau kita tidak menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan, kita berarti menyembah berhala. Bertobat, saudara. Israel dibuang ke Asyur karena mereka melakukan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan. Saudara, jangan sampai saudara mendirikan tugu-tugu berhala. Dengan pekerjaan saudara tadi saya katakan, dengan usaha saudara, saudara sedang membangun tugu berhala. Saudara menyembah pekerjaan saudara, bos saudara. Sampai saudara nggak beribadah kepada Tuhan, saudara sedang membangun tugu-tugu berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar
dari kebenaran firman Tuhan ini. Supaya apa? Kita tidak serupa dengan bangsa Israel yang dalam konteks ini dibuang ke Asyur, dijadikan budak di Asyur. Mereka sangat-sangat menderita, susah. Pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan tidak memperingati mereka? Tuhan telah memperingati mereka. Makanya Tuhan telah mengutus para nabi untuk memperingati Israel supaya mereka bertobat, tapi mereka tidak bertobat. Makanya Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Mereka bertobat. Tuhan telah menegur mereka, tetapi Israel tidak mau mendengarkan teguran Tuhan. Israel menolak firman Tuhan. Israel meninggalkan Tuhan. Israel menyakiti hati Tuhan dengan beribadah kepada berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kesalahan bangsa Israel. Makanya mereka dibuang ke Asyur, dijadikan budak. Mereka dipermalukan di sana. Kita belajar supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Apa kesalahan Israel? Karena mereka telah berbuat dosa. Mereka telah mendurhaka, menyangkali Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Mereka menyembah yang bukan Tuhan. Yang kedua, kesalahan mereka, karena mereka lebih taat pada adat istiadat daripada perintah Tuhan. Yang ketiga, kesalahan Israel. Mereka melakukan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan. Mereka membangun tugu berhala. Mereka membunuh orang-orang yang diangkut atau ditawan. Mereka menyembah dan beribadah kepada berhala yang bukan Tuhan. Itu menyakiti hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar kesalahan Israel, sehingga mereka dibuang ke Asyur. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Kalau kita melakukan kesalahan yang sama, kita akan dibuang. Kita akan dijadikan budak. Kita akan menderita dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami Israel. Menderita karena jadi budak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan ini, bertobat. Kembali kepada Tuhan. Amin. Supaya saudara dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang menegurkan. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati dalam rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan melawat mereka. Sehingga Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan semua pendengar. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Tuhan Yesus memberkati kehidupan semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.